Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada trading di gold, seperti biasa ya. Kebetulan ini saya lagi istirahat sebentar, jadi bisa record buat bikin video. Dan untuk teman-teman yang DM ke TikTok maupun komen, maaf banget. Karena saya belum bisa bales semuanya, karena lagi repot ngurusin rumah terus, jadi lumayan capek banget guys ya. Jadi sementara ini saya belum bisa bales semuanya ya. Oke, sekarang ini sedang berada di sesi London ya. Jadi saya masuk entry-nya ini tadi jam 2 lebih. Di sini saya ada pandangan bakal ada momen CRT model 9 AM, yaitu sesi Asia. Tapi untuk acuan entry awalnya ini tadi saya pakai model konfirmasi dari price action. Yang pertama di H1, ini saya melihat ada suatu level support yang di-hit. Ini dia area support yang diambil ya. Kalau mau kelihatan lebih jelas lagi kita bisa pakai line chart untuk melihat supportnya. Dan saya lihat ketika dia hit support ini, dia membuat konfirmasi guys. Tapi sebelum kita bahas konfirmasinya, di sini saya ada confluence tambahan, yaitu SMT, dan untuk korelasinya saya pakai Silver Owanda. Bisa kalian lihat di gold ini dia membuat lower low atau miring ke bawah. Nah, sedangkan di silver dia membuat lower high atau miring ke atas. Jadi antara dua pair yang berkorelasi ini membuat pergerakan yang berlawanan. Di gold dia sweep, sedangkan di silver itu enggak ya. Makanya ini disebut SMT. Untuk konfirmasi dari price action, tadi saya lihat itu ada di M15. Nah, di M15 ini terbentuk suatu level support, di mana support ini terbentuk setelah hit support di H1 ya. Ini adalah key level untuk entry-nya. Nah, untuk lebih memastikan lagi, tadi saya lihat ke time frame yang lebih rendah. Oke, kelihatan kan ya? Level support di M15 tadi, di M5 ini masih area support. Jadi untuk pengambilan entry ini sudah jelas ya, M15 support dan M5 juga masih area support. Untuk entry yang saya ambil ini termasuk agresif entry guys ya. Karena saya masuk entry sebelum ada perubahan struktur atau market shift. Jadi untuk pengambilan entry ini benar-benar hanya pakai konfirmasi price action doang ya. Dan di sini ada engulfing. Seperti yang udah pernah saya jelasin bahwa engulfing itu merupakan pola candlestick pembalikan arah harga. Jadi kalau mau entry di sini pun juga bisa. Karena entry model price action dan ICT itu sebetulnya dua konsep yang berbeda. Tetapi bisa dipadukan gitu guys ya. Nah, ketika harga sudah running, di sini saya melihat adanya perubahan struktur. Ini adalah lower high terakhir di penurunan ini. Dan dia sudah berhasil di break. Jadi ini sudah menjadi market structure shift. Ini adalah target take profit pertama kita apabila kita melakukan aggressive entry. Tapi kalau hanya pakai entry model ICT, kita baru bisa mencari area entry ketika sudah ada market structure shift seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan kenapa engulfing itu merupakan pola pembalikan arah harga ya. Mari kita lihat ke time frame yang lebih rendah. Di dalam engulfing itu ada struktur market guys. Di sini pasti kalian bisa lihat banyak sekali market structure shift ya kan. Ini ada market structure shift, dan di sini kalau kalian bisa lihat juga ada market structure shift. Lalu kenapa saya nggak ambil entry di sini? Karena terjadinya market structure shift ini belum menyentuh key level. Sedangkan yang ini sudah nyentuh ya. Jadi ini adalah market structure shift yang bisa kita pakai ya. Karena market structure shift ini terjadi setelah dia hit key level. Gitu ya guys ya. Dan di sini juga sudah ada liquidity sweep atau stop hand juga boleh ya. Stop hand ini sangat penting untuk menandakan dia sudah ada pengambilan liquidity. Jadi kita nggak bakal jadi liquidity-nya ya. Dan area ini adalah engulfing di M5 tadi. Jadi saya mencari apakah ada area entry lagi di dalam engulfing. Ini jadi terlihat sedikit rumit karena saya mau cari zero floating dan stop loss yang tipis. Dan ini ada OCL high probability.
Karena terbentuknya OCL ini, dia hit level support di sini, dan OCL ini masih bertepatan dengan support M5 dan M15. Jadi sudah fix untuk pengambilan entry-nya ya. Sekarang di M5 juga sudah ada market structure shift. Jadi saya sudah yakin untuk tetap hold entry. Nah, sekarang tinggal kita cari area untuk target take profit-nya ya. Di sini terlihat jelas ada banyak sekali penumpukan liquidity. Ini liquidity, ini juga liquidity, ini juga liquidity, dan semua ini liquidity. Kenapa semua ini liquidity? Ya karena ini area konsolidasi atau sideways. Inilah yang dimaksud penumpukan likuiditas. Jadi ini bisa dijadikan target take profit kedua setelah market structure shift. Ini karena kebiasaan market itu ketika dia sudah menemukan level pentingnya, maka selanjutnya bakal mencari titik likuiditas sebagai targetnya. Nah, kalau acuannya pakai struktur di M1, ini adalah target liquidity terdekatnya setelah terbentuk market structure shift di M1. Sedangkan kalau pakai struktur di M5, market structure shift-nya itu ada di sini ya guys ya. Setiap time frame itu memiliki struktur masing-masing guys, tapi kali ini saya bakal menargetkan area take profit yang sangat jauh karena saya lihat ada liquidity di time frame daily. Nanti saya tunjukkan ya. Eh, ya di sini juga ada sebuah liquidity sejajar. Ini yang dinamakan equal high. Jadi ini sangat bisa kita jadikan tempat untuk target take profit-nya. Dan ini juga biasanya bakal jadi penghalang apabila di atas equal high ini terdapat level penting. Dan saya lihat di sini ada level SBR, tapi ini ada di low time frame ya. Jadi kemungkinan besar ini nanti tetap bakal di break karena saya ikut acuan di time frame yang lebih besar. Oke, ini adalah area yang perlu saya perhatikan nanti. Jadi saya bakal pantau lagi untuk reaksi selanjutnya nanti seperti apa ya. Nah, sekarang saya bakal bahas kenapa tadi saya bilang bakal ada momen CRT model 9 AM. Kita ke time frame H4 ya. Oke, ini adalah candle di jam 9 waktu New York dan jam 8 untuk waktu Jakarta. Jadi low-nya ini saya tandai sebagai CRT low. Jadi kalau entry pakai model CRT ini termasuk high risk. Karena saya masuk entry di waktu candle kedua, ini masih running atau belum close ya, tapi saya tetap yakin karena C2 ini sudah ngambil key levelnya. Dan di atas CRT ini, saya memiliki target area imbalan. Ini untuk target take profit di time frame H4 ya guys. Oke, untuk target saya lihat ini sudah sangat bagus. Saya mau coba analisa ulang dulu sebentar ya. Ini kalau untuk konfirmasi entry model CRT sudah terbentuk ya guys. Dan kalau untuk targetnya sebetulnya di daily itu ada target take profit yang jelas. Karena kemarin itu ada sweep pada PDL atau previous daily low di hari sebelumnya. Nanti saya kasih lihat penjelasannya di akhir video ya. Makanya kalau nonton jangan di skip ya biar bisa tahu semua yang saya jelaskan. Saya mau lihat dulu untuk risk rewardnya dapat berapa ya. Karena tadi saya analisanya pakai MT5, kalau untuk target terdekatnya ini sudah clear. Jadi untuk TP partial pertama sudah tercapai ya guys. Dan untuk stop loss-nya tetap di low ekstrim ya. Ini sangat kecil sekali karena kebetulan swing low-nya ini nggak lebar ya. Lalu di sini nanti saya juga bakal ambil TP partial lagi ya. Dan untuk target maksimal keimbalan di H4 ini, di mana ini adalah area CRT high di H4, yaitu swing high pada candle jam 9 AM.
Oke, sebenarnya ini sudah sangat lumayan banyak sekali ya guys, tapi nanti saya bakal sisain untuk hold ke target liquidity di daily. Jadi nanti saya bakal sambung lagi videonya ya. Dan di video kemarin itu saya nggak sempat sambung lagi, soalnya kemarin itu saya sibuk banget, jadi nggak ada video lanjutannya. Oke, kita tunggu aja apakah ini bakal gagal atau tidak ya guys ya. Itu dia guys ya. Sekarang ini saya record lagi sebelum sholat maghrib. Tapi mappingannya malah hilang lagi, kenapa ya? Dari kemarin itu kalau mapping pasti hilang kalau saya close trading view-nya guys. Tapi kalau nggak di-close itu nggak hilang guys. Entah saya ada salah pijit pengaturannya atau apa, ini saya nggak tahu beneran dah. Oke, jadi untuk target CRT high ini sudah tercapai ya. Dan sudah saya TP partial juga. Ini masih saya sisain lagi. Dan bakal tetap saya hold untuk target liquidity di daily ya. Kita lihat sekarang harga sudah berhasil sampai ke imbalan ini ya. Ini CRT low, di mana ini adalah swing low candle jam 8 waktu Jakarta. Dan candle kedua yaitu jam 4 waktu Jakarta, dia melakukan sweep atau manipulasi ya. Dan ini CRT high, jadi untuk setup entry dengan menggunakan CRT ini sudah mencapai targetnya. Jadi kalau kalian pengguna CRT only, lebih baik close cukup sampai di sini ya. Dan untuk konfirmasinya di sini juga sudah ada market structure shift. Jadi bukan hanya sekedar key level gitu loh. Strukturnya juga harus mendukung agar akurasinya lebih tinggi. Ini adalah market structure shift, lalu kemudian untuk area entry-nya di sini dia mengambil RBS di sini, dan ini termasuk tipe RBS yang high probability ya. Lalu kenapa kok saya nggak masuk entry lagi di sini? Ya karena saya sudah ada entry duluan di bawahnya ya. Kecuali kalau saya belum ada entryan, itu baru saya masuk entry di sini gitu guys ya. Sebenarnya sih ya bisa aja, tapi kan nggak terpantau. Jadi ya, sudahlah ya. Untuk risk reward-nya ini juga sudah sangat banyak ya guys ya. Tapi saya ada target selanjutnya di daily. Dan saya lihat tadi candle jam 4 itu reversal. Jadi kemungkinan candle jam 8 nanti bakal continuation. Yaitu sesi New York. Ini saya sambung lagi nanti malam. Dan nanti saya jelasin kenapa saya ada target di daily. Nah itu dia guys ya. Dia berhasil melanjutkan kenaikannya sampai ke liquidity di daily. Dengan kata lain yaitu New York continuation atau kelanjutan mappingannya hilang lagi kan. Ini hampir 14.000 poin ya guys ya. Yang masih mikir ini editan sini biar ku jitak pala kalian ya. Target utama saya ini sudah tercapai, jadi mau saya close aja ya, mau dia naik lagi kemana terserah lah ya. Intinya target utama saya di sini ya. Udah gitu aja ya. Nah nggak perlu mikir ini masih kuat naik loh, ini sepertinya bakal ke sana, sepertinya masih mau ke sana. Nggak boleh gitu guys ya. Percaya atau enggak kalau mikirnya masih seperti itu, kalian nggak bakal bertahan lama di trading. Banyak yang masuk buy di atas dan sell di bawah, karena dia melihat candle yang terlihat kuat banget arahnya, tapi hati-hati kalau sudah kena likuiditas itu bisa berbalik arah loh ya. Oke, sekarang saya bakal jelasin apa alasan saya kenapa bisa hold entry sampai sini ya. Waduh, nge-lag guys. Oke, ini adalah candle pada hari Senin ya. Low-nya ini kita sebut PDL atau previous daily low, dan kemudian di-sweep oleh candle pada hari Selasa ya kan. Maka kita berekspektasi bahwa biasnya ini buy dan targetnya adalah PDH atau previous daily high pada hari Selasa ini. Ini mirip CRT kan ya. Ya beda dikit aja sih.
Dan ini adalah liquidity di daily. Kenapa ini bisa disebut liquidity? Ini sudah sering saya bahas ya, tapi nggak apa-apa biar saya ulang terus buat kalian ya. Nah, kalian lihat di sini kan ada imbalan. Nah, imbalan ini udah diisi ya kan. Maka swing yang mengambil imbalan ini bakal jadi liquidity. Artinya nanti dia bakal ambil imbalan atau level penting lainnya di atasnya lagi gitu ya guys ya. Waduh, ngelek lagi guys. Di sini adalah open candle di jam 4 dan pergerakannya dia itu reversal ya. Maka ekspektasi saya jam 8 bakal ada kelanjutan. Dan ini open candle di jam 8 waktu Jakarta. Dia melakukan continuation atau kelanjutan. Jadi jam 4 reversal dan jam 8 continuation. Jadi untuk menargetkan liquidity di daily ini memang saya padukan dengan semua setup yang saya kuasai. Ini low candle jam 8 waktu Jakarta dan di sweep oleh candle jam 12 waktu Jakarta. Jadi kalau pakai quarterly ini AMDX ya, akumulasi, manipulasi, distribusi, dan ekspansi. Jadi kalau untuk CRT plus time itu memang saya buat gabungan dari ICT quarterly theory. Sekali lagi saya ulangi, ini khusus CRT plus time pada time frame 4 ya guys. Jadi ada beberapa model CRT yang saya pakai, yaitu CRT plus key level dan CRT plus time atau waktu. Artinya untuk CRT plus time itu ada jamnya gitu loh guys. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya ya. Tapi ingat ya guys, RR itu tidak selalu sama, itu tergantung di mana target liquidity-nya ya. Kadang banyak, kadang juga sedikit. Jadi tidak ada patokan RR yang pasti guys ya. Dapat 1:106 ya. Ini bukan pertama kalinya saya dapat RR segini, kadang juga sampai 1:500 lebih, semakin jauh letak target liquidity. Maka semakin besar RR yang kita dapat. Jadi intinya di trading saya kali ini, saya menggunakan semua metode yang saya kuasai, kecuali SMC, ada price action, ada ICT, CRT, ICT quarterly, ICT silver bullet, OLHC, dan OHLC ya. Jadi mungkin itu dulu untuk sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.